Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Babul iman. Bab membahas tentang masalah iman. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kebanyakan kalau misalkan kalimat itu ya ayyuhan nas, biasanya ayat itu turun di Mekah. Biasanya u'budu wahidu. U'budu, sembahlah oleh kalian, ay wahidu, tauhidkanlah kalian, esakanlah oleh kalian akan Allah. Jangan kalian itu menganggap selain Allah itu Tuhan. Meskipun orang Mekah percaya kalau Allah itu Tuhan, cuman mereka itu mensekutukan Allah. Sama orang Nasrani pun seperti itu. Mereka mengatakan Allah itu Tuhan, cuman mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa dan Siti Maryam itu sebagai Tuhan. Nah, di sini Allah Ta'ala awali dengan kalimat ya ayyuhan nas u'budu wahidu. Wahai manusia, esakanlah oleh kalian Rabbakum, akan Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang ialah yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang min qablikum, daripada sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu tattaqun, takut iqabahu, akan siksanya. Alladzina ja'ala, yang Allah Ta'ala ay khalaqa, menciptakan, lakum, bagi kalian, al-arda, akan bumi, firasyan, sebagai injakan, atau bisatan, sebagai hamparan, yuftarashu, yang dibentangkan. Allah Ta'ala menyebutkan akulah yang menciptakan akan bumi sebagai fasilitas untuk kalian berpijak. Kalian tidak akan bisa hidup tanpa adanya bumi, tanpa tempat kalian itu berpijak, tempat kalian itu tinggal. Was-samaa'a binaa'a, dan langit binaa'a, saqfan, sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dan menurunkan Allah minas sama', dari langit, al-ma'a, akan air, fa akhraja bihi, maka Allah Ta'ala mengeluarkan dengan sebab itu air, min anwa'is thamarat, daripada bermacam-macam buah-buahan, rizqan, sebagai rizki, lakum, bagi kalian. Allah Ta'ala yang menciptakan bumi, Allah Ta'ala yang menciptakan langit tanpa tiang, tanpa ada bangunan, bumi yang luar biasanya
luar biasa inilah, yang mana apabila seseorang itu ingin membajak bumi itu dengan menggunakan besi yang kokoh seperti cangkul misalkan. Cuman anehnya itu bumi, apabila misalkan ditanami akan tumbuh-tumbuhan, akar yang begitu halus, yang begitu lembut, justru malah bisa menembus bumi dengan mudahnya. Padahal manusia itu manakala ingin membajak tanah, mereka harus menggunakan besi-besi yang kokoh. Cuman Allah Ta'ala jadikan bumi ini, terkadang bumi itu lembut, terkadang bumi itu keras, sehingga manusia bisa menjadikan bumi itu tempat untuk mereka berpijak. Mereka itu bisa membangun bangunan-bangunan, rumah-rumah dan yang lainnya di atas bumi. Tapi terkadang bumi itu lembek, bisa ditanam-tanami, seperti itu. Nah, dan Allah Ta'ala yang menciptakan akan, atau yang menurunkan akan air, sehingga manusia ini keperluannya terpenuhi. Dengan air itu diserap oleh bumi, kemudian bumi ini memberikan makanan kepada tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan buah-buahan seperti itu untuk manusia makan. Semua fasilitas itu Allah Ta'ala sudah ciptakan sebelum manusia itu Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan lillah, bagi Allah itu, andada, persamaan-persamaan. Ay syuraka'a fil ibadah, syuraka perbandingan atau teman atau sesuatu selain Allah, fil ibadah, di dalam mengerjakan ibadah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui, annahul khaliq, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan, wala yakhluqun, dan tidaklah andad itu, persamaan-persamaan itu yang menciptakan. Allah lah yang menciptakan, bukan persamaan-persamaan yang dianggap oleh orang-orang ini juga Tuhan, ini juga Tuhan. Contoh gampangnya seperti ini. Contoh misalkan ada seorang daripada Tuhan-Tuhannya orang-orang dahulu, orang Hindu misalkan, Brahma, atau orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Nah, padahal mereka itu semuanya sebelum lahir di muka bumi ini, bumi itu jauh sudah ada, dan fasilitas itu sudah ada sebelumnya. Mereka makan di atas bumi, mereka hidup di atas bumi. Padahal mereka tidak pernah menciptakan ini bumi. Kenapa? Mereka lahir, itu bumi sudah ada, mereka baru saja lahirnya. Nah, apabila seseorang itu berpikir dengan benar, makanya Allah Ta'ala menyebutkan wa antum ta'lamun, padahal hal keadaan kalian itu mengetahui bahwasanya yang memfasilitasi semuanya yang kalian katakan mereka itu Tuhan, itu Allah. Mereka berhajat kepada Allah. Mereka berhajat, yang orang-orang mengatakan mereka itu Tuhan, mereka itu berhajat dengan tempat tinggal. Mereka itu berhajat dengan makan. Mereka itu berhajat dengan rizkinya Allah Ta'ala. Tapi mengapa mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu justru mana yang baru lahir ini? Kenapa mereka tidak berpikir bahwasanya Tuhan itu adalah yang menciptakan fasilitas semuanya? Bahkan Tuhan mereka yang memfasilitasi itu Allah. Tapi mengapa mereka mengatakan selain Allah itu ada Tuhan? Cuma sebab karena seseorang tadi misalkan, oh bisa menghidupkan manusia, oh misalkan bisa
lahir dari tanpa ayah misalnya. Seperti itu. Padahal kalau diperiksa lagi, ditelaah lagi, banyak yang model seperti ini. Bahkan yang lebih mengherankan lagi seperti Nabi Adam, tanpa ayah, tanpa ibu lahir. Nah, cuma mereka tidak mau berpikir. Padahal semua fasilitas ini sudah ada sebelum mereka lahir. Makanya Allah Ta'ala sebutkan seperti itu. Padahal kalian itu tahu siapa sebenarnya Tuhan. Apakah mereka Tuhan? Sedangkan mereka itu berhajat, sedangkan mereka itu perlu makan juga. Wala yakunu ilahan illa man yakhluq. Tidaklah ada akan Tuhan kecuali zat yang menciptakan. Yang menciptakan itulah Tuhan, bukan mereka. Yang mereka itu diciptakan, yang mereka itu berhajat kepada tempat, berhajat kepada rizki. Seperti itulah. Qala Allah Ta'ala, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya, wa inna, dan sesungguhnya kami, a'tadna, mempersiapkan kami, lil kafirin, bagi orang yang kafir, tidak mau percaya, orang-orang yang membangkang. Para rasul-rasul Allah sudah menasihati mereka, sudah sampai akan nasihat, peringatan, tapi mereka itu tidak mau mendengarkan. Nah, maka Allah Ta'ala siapkan kepada mereka sa'ir, yaitu jahanam, neraka jahanam. Naran syadidan, neraka yang bersangatan panas, atau api yang bersangatan panas. Nah, ini diantaranya ayat yang menunjukkan bahwasanya tidak bisa dibantah kalau Allah Ta'ala itu adalah Tuhan. Siapapun yang mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah, mereka itu sesuatu yang baru. Bukti Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, karena tidak ada satupun yang bisa menciptakan alam semesta kecuali Allah. Di alam semesta ini, kalau misalnya seseorang nih, orang yang berpahaman ateis, atau bahasa Arabnya itu dahriyah, mereka mengatakan terjadinya alam semesta ini dengan sendirinya, atau terjadinya sesuatu itu karena alami, karena alam, perubahan alam misalkan. Sedangkan di alam semesta ini terdiri daripada 3 kelompok. Pertama adalah makhluk yang hidup dan berakal. Kedua adalah makhluk yang hidup tapi tidak berakal. Ketiga, sesuatu bukan makhluk hidup. Makhluk yang hidup dan berakal itu manusia dan jin. Nah, makhluk yang hidup tapi tidak berakal seperti hewan, seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, adapun makhluk yang tidak hidup itu seperti batu-batuan dan yang lainnya. Yang paling tinggi tingkatannya tentu saja adalah hidup berakal. Siapa ini? Manusia dan jin. Ini adalah makhluk yang hidup berakal. Nah, manusia saja tidak tahu atau tidak bisa menciptakan sesuatu. Bisakah manusia itu menciptakan makhluk hidup dari air misalnya, atau daripada air mani?
misal manusia ini mengatakan, oh kami bisa menciptakan manusia, bisakah mereka memprediksi kalau misalkan mereka itu berhubungan dengan pasangannya, ini akan jadi anak laki-laki apa perempuan? Wajahnya kira-kira mirip siapa? Apakah si anak ini akan menjadi sempurna? Apakah waktu air itu dalam proses rahim ibunya, misalkan seorang ayah itu yang akan membentuk akan anaknya, mereka semua terima beres. Kalau misalnya mereka mengatakan, oh itu terjadi karena alam, kalau manusia saja tidak bisa untuk menciptakan sesuatu, apalagi alam yang mana derajatnya masih di bawah oleh manusia. Manusia hidup, makhluk hidup dan berakal. Kalau hewan ya jauh, malah tambah tidak bisa. Hidup tapi tidak berakal. Benda mati, bisa berbuat apa itu benda? Tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, otomatis menunjukkan bahwasanya ada jenis yang beda, zat yang berbeda daripada tiga kelompok ini yang menciptakan alam semesta. Karena tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada yang menciptakannya. Itu tidak masuk di akal. Terjadi sesuatu tanpa ada yang menciptakan, tiba-tiba jadi saja misalkan. Nah, itu tidak mungkin seperti inilah. Nah, sedangkan Allah Ta'ala sudah menyebutkan, aku yang menyediakan bumi, aku yang menyediakan rezeki, akulah yang menciptakan langit, akulah yang memfasilitasi kalian. Seperti itu. Bukan kalian, atau bukan benda, atau bukan makhluk yang lain. Mereka itu semuanya berhajat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu diantaranya yang harus kita yakini. Dan ayat ini memang tidak bisa dibantah kalau menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan segalanya. Segala sesuatu yang manusia katakan kalau mereka itu adalah Tuhan, itu semuanya pahaman yang sangat-sangat salah, sangat-sangat keliru. Karena mereka semua pun berhajat kepada Allah. Wallahu a'lam.